Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Wah, pasti semuanya luar biasa. Sudah sukacita, ya, semangat, dan adik-adik semua pasti sudah merasakan pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Semua ambil sikap yang manis, semua lipat tangan dan semua tutup mata. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu karena kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah bagi kami semua. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, aku Bapak Petrus. Nah, adik-adik sudah tahu ya Bapak Petrus tadi ya? Wah, dia hebat sekali. Nah, Kak Putri juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesusnya boneka juga ya, nggak apa-apa ya. Adik-adik penasaran mau lihat? Yuk kita panggil Tuhan Yesus. Dah. Hai anak-anakku yang luar biasa. Kalian pasti semangat semua ya mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik tadi sudah kenal ya. Ada Bapak Petrus dan ada Tuhan Yesus ya. Nah, di Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-11 itu menceritakan tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, kalau adik-adik pikir penjala manusia apa sih Kak Putri? Penjala manusia yaitu saksinya Tuhan ya, memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik tentunya pasti sudah tahu semua apa penjala ikan ya. Penjala ikan itu orang-orang yang menangkap ikan. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai Genesaret. Ini Tuhan Yesus ya. Dia berdiri di tepi pantai Genesaret. Dia melihat ada dua perahu ya. Ada dua perahu di situ ya. Nah, tapi perahu itu nelayannya sudah tidak ada ya. Mereka sudah turun ya. Nah, ada dua perahu. Salah satu perahu itu adalah perahunya Bapak Petrus ya. Salah satu perahu itu adalah perahunya Bapak Petrus. Nah, waktu itu ya Tuhan Yesus naik ke perahunya ya, naik ke perahunya Bapak Petrus. Ya nggak Bapak Petrus? Iya. Ya nggak Tuhan Yesus? Iya. Wah, hebat ya Tuhan Yesusnya. Nah, Tuhan Yesus waktu itu naik di atas perahu ya, perahunya Bapak Petrus ya. Dia mengajar banyak orang di sana ya. Dia mengajar banyak orang. Nah, setelah dia selesai mengajar banyak orang ya, dia berkata kepada Petrus ya, Petrus ya. Nih, kita lihat ya Tuhan Yesus ngomong apa sama Petrus ya. Petrus, tebarkanlah jalamu. Kami sudah sepanjang malam Tuhan menebarkan jala kami. Kami sudah sepanjang malam bekerja keras, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, baiklah, kami akan pergi. Nah, adik-adik, Bapak Petrus ya dan temannya Andreas, mereka akhirnya pergi ya. Mereka akhirnya pergi ya. Bapak Petrus pergi. Ya, Bapak Petrus pergi. pergi
menebarkan jala di tengah danau. Ya, Tuhan Yesus melakukan perintahnya ya. Bapak Petrus melakukan perintah Tuhan Yesus ya. Dia tebarkan jalannya ya. Adik-adik, ketika dia tebarkan jalannya, lihat ya adik-adik, ini jala ya adik-adik, ini jalannya Bapak Petrus ya. Nah, ketika dia menebarkan jalannya ya, akhirnya dia mendapatkan banyak ikan ya. Ternyata dia mendapatkan banyak ikan sehingga jalannya mulai koyak adik-adik ya. Jalannya dia mulai koyak sehingga ya dia memberi isyarat kepada teman-temannya ya. Dia memberikan isyarat, akhirnya teman-temannya datang ya adik-adik. Teman-temannya datang ya. Nah, teman-temannya datang. Nah, mereka isi semuanya ya. 2 perahu tadi mereka isi sampai penuh ya ikannya, bahkan sampai hampir tenggelam. Nah, ketika Bapak Petrus melihat itu ya, apa sih adik-adik yang Bapak Petrus lakukan ya? Nih, Bapak Petrus sudah cemberut. Bukan cemberut karena apa-apa ya adik-adik, tapi Bapak Petrus merasa berdosa ya. Bapak Petrus mulai merasa berdosa. Nih adik-adik ya. Bapak Petrus mulai merasa berdosa. Nah, sehingga dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus ya. Dia katakan kepada Tuhan, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ya adik-adik, Bapak Petrus merasa berdosa. Berdosa karena apa? Dia sangat takjub dengan Tuhan ya. Dia melihat begitu banyak ya yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya, sehingga mereka boleh mengisi semua kapal mereka sehingga penuh dan hampir tenggelam ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya. Sama seperti Bapak Petrus ya, ketika Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jalannya ya, secara adik-adik Bapak Petrus bilang apa? Sepanjang malam kami sudah bekerja keras, tapi kami tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, kami akan tetap pergi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ayo, mau nggak kita sama-sama kayak Bapak Petrus? Bapak Petrus luar biasa loh, dia tetap percaya kepada Tuhan ya. Dia tetap percaya kepada Tuhan sehingga dia diberkati Tuhan melimpah ya. Ketika dia merasa berdosa ya, dikatakan Tuhan katakan apa? Jangan takut, mulai sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, ternyata bukan penjala ikan lagi, tapi Tuhan Yesus menjadikan Bapak Petrus menjadi penjala manusia. Hebat ya adik-adik, ya luar biasa Tuhan. Nah, itu sebabnya adik-adik, yuk sama-sama kita mau percaya kepada Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Nah adik-adik, firman Tuhan pada sore hari ini cukup sampai di sini, tapi kita ada ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya di Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 ya. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu ayat hafalan kita adik-adik. Ayo semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau, dan mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mari Bapa yang baik, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Dan terus Tuhan, Kau Allah memimpin kehidupan kami. Berkati setiap kami semua Tuhan, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.